Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melda dengan NIM 0101213559, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam A, dengan mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, untuk menuntaskan tugas UTS saya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar metode hadis maudhu'i. Dalam kajian hadis ini, dia memiliki peran-peran yang sangat penting karena hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Dalam memahami makna dan kandungan hadis, metode ini dibagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada namanya metode tahlili, kedua metode ijmali, yang ketiga ada metode muqaran, yang keempat adalah metode maudhu'i. Nah, kita mulai dulu dari pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau perbuatan. Menurut istilah juga ada ulama mengatakan hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan. Nah, pada kali ini pengantar metode memahami hadis ini ada berbagai macam metode, dimulai dari metodologi, berasal dari kata metode berarti cara, sementara pemahaman adalah prosesnya. Nah, cara perbuatannya memahami. Jadi metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh untuk memahami hadis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu adalah prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua itu adalah prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Nah, selanjutnya ada dia metode maudhu'i secara bahasa. Kata maudhu'if berasal kata lain yaitu maf'ul dari kata wada'a, artinya pokok permasalahan. Secara etimologi kata maudhu'i berarti meletakkan sesuatu. Pengertian juga maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang berkaitan dengan topik, lalu disusun dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Nah, tadi udah dijelaskan nih, sekarang ada pengertian hadis maudhu'i. Nah, ini menurut para ulama, yang pertama itu ada yang namanya menurut para ulama Mustafa Muslim, yakni mengumpulkan ayat dan hadis yang berkaitan dengan topik dan kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya. Yang kedua ada menurut para ahli yaitu Al-Famwani, yakni memahami makna yang terkandung dalam hadis dengan mempelajari hadis-hadis lainnya sesuai tema. Yang ketiga menurut Arifuddin Ahmad, yakni mengkaji hadis yang bersangkutan dengan tema ataupun topik yang dipermasalahkan. Nah, di samping itu juga ada ciri-ciri metode maudhu'i, yaitu yang pertama itu adalah mengumpulkan hadis-hadis yang membahas satu topik dan permasalahan tertentu. Yang kedua itu adalah memahami makna masing-masing hadis. Yang ketiga yaitu memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, di samping itu juga ada unsur-unsurnya, unsur-unsur metode tematik, yakni yang pertama yaitu menentukan topik yang akan dikaji. Yang kedua, dia mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik. Yang ketiga yaitu memilih aspek ontologis. Yang keempat, mengumpulkan pilihan metode yang dikaji. Nah, dalam melakukan itu ada pun langkah-langkah pengkajian hadis metode tematik, yakni yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, setelah mengumpulkan tema, dia mengumpulkan hadis sesuai temanya. Selanjutnya melakukan kategorisasi. Yang keempat, membandingkan berbagai syarah hadis. Nah, ada pun kelebihan dan kekurangan metode maudhu'i, yakni dimulai dari kelebihannya dahulu, yaitu yang pertama itu adalah sebagai dimaklumi. Yang kedua, dengan penelibatan semua hadis dalam kasus tertentu. Yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Jadi kalau rancu dia bisa jadi utuh. Nah, selanjutnya yaitu terakhir nih, kekurangan metode maudhu'i. Yang pertama, dia ini memenggalkan hadis. Maksudnya gimana nih? Yakni metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Nah, gimana? Sudah paham belum penjelasan saya? Kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.